Halo anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu semangat dalam belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita tetap membahas materi yang sama, yaitu tentang persamaan kuadrat atau quadratic equation. Kita belajar bagaimana menemukan solusi dari suatu persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menemukan solusi dengan metode pemfaktoran atau factoring method. Kali ini kita akan menggunakan metode yang lain yang kita sebut sebagai metode melengkapkan kuadrat sempurna atau completing square method. Oke, coba kita lihat contoh ini. X kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Bisakah kita menemukan solusinya dengan menggunakan metode pemfaktoran? Dalam hal ini kita harus menemukan dua bilangan bulat yang apabila dikali menghasilkan negatif 5, ini negatif 5, dan apabila dijumlah menghasilkan 2. Coba kita lihat sama-sama. Dua bilangan bulat yang apabila dikali menghasilkan negatif 5, apabila dijumlah menghasilkan 2. Kita cek sama-sama. Negatif 5 bisa dihasilkan dari 1 kali negatif 5. Coba kita cek jumlahnya. 1 tambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 4. Ternyata tidak cocok. Negatif 5 juga bisa dihasilkan dari negatif 1 dikali 5. Coba kita cek jumlahnya. Negatif 1 ditambah 5, hasilnya 4. Ternyata tidak cocok. Tidak ada yang lain lagi. Jadi ternyata kita tidak bisa menemukan dua bilangan bulat yang apabila dikali menghasilkan 5, apabila dijumlah menghasilkan 2. Karena itu kita tidak bisa menggunakan metode pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan ini. Kita harus menggunakan metode lain. Salah satu metodenya yaitu metode melengkapkan kuadrat sempurna atau completing square method. Maka setelah mempelajari dan melihat video ini, saya berharap kalian bisa menemukan solusi atau penyelesaian atau akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita akan mulai. Siapkan bolpen dan juga kertas kalian. Kita akan mulai dengan contoh pertama. Contoh pertama kita adalah X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama kita akan mengubah ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Untuk itu kita harus menghilangkan C ini. Positif 8. Supaya hilang harus kita apakan? Kita kurang dengan 8. Maka di ruas ini juga harus kita kurang dengan 8 karena ini persamaan. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah 6X sama dengan negatif 8. Ruas kiri ini akan kita jadikan kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Yaitu kita tambahkan dengan bilangan yaitu yang merupakan setengah dari B. Kemudian kita kuadratkan. Jadi di sini supaya jadi kuadrat sempurna harus kita tambahkan setengah B kuadrat. Seperti ini. 3 ini berasal dari apa? Tadi kan harus kita supaya jadi kuadrat sempurna harus kita tambah dengan setengah dari B kemudian kuadrat. Setengah dari 6. Setengah dari 6 berapa? 3 kuadrat. Karena ini persamaan, ruas ini kita tambah dengan 3 kuadrat, maka supaya seimbang ruas kanan juga kita tambah dengan 3 kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat 3 kuadrat adalah 9, ini juga 9. Inilah yang kita sebut sebagai kuadrat sempurna. Yaitu nilai C-nya berasal dari nilai C-nya sama dengan setengah dari B kuadrat. Kuadrat sempurna ini kalau difaktorkan akan menjadi ini. Lihat,
Ini tadi 3 dari mana? 3 adalah setengah B. Kemudian kita kuadratkan. Coba kita cek apakah X tambah 3 kuadrat ini sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Kita cek sama-sama. X kuadrat, berarti ini X kuadrat, ditambah 2 kali depan kali belakang. 2 kali X kali 3 berarti berapa? 6X ditambah belakang kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Cocok. Ini dan ini adalah sama. Sama dengan min 8 tambah 9. Min 8 tambah 9 berapa? 1. Langkah berikutnya kita buang kuadratnya ini. Kita hilangkan kuadrat di kiri. Kalau hilangkan kuadrat di kiri berarti harus di kanan harus kita beri apa? Kita beri akar. Sehingga kita dapatkan X tambah 3 hilang kuadrat. Sebelah kanannya menjadi plus minus akar 1. Kita beri akar di sini. Kenapa plus minus? Nah, kita lihat. Akar 1 berapa? Akar 1 adalah 1, yaitu 1 kali, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Akar 1 juga bisa sama dengan negatif 1. Karena negatif 1 kali negatif 1 juga sama dengan 1. Sehingga kita katakan bahwa akar dari 1 adalah plus minus 1. Oke, selanjutnya kita mencari akar-akarnya atau solusi-solusinya. Solusi pertama saya sebut sebagai X1, maka X1 tambah 3 saya ambil positif 1 di sini. Sama dengan 1, saya ambil positifnya. Nah, setelah itu saya hilangkan positif 3 di ruas kiri dengan cara mengurang dengan 3. Sehingga X1 sama dengan 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 hasilnya berapa? Iya, betul, negatif 2. Ini solusi pertama atau akar pertama atau kita sebut sebagai root pertama. Oke, solusi yang kedua yang bisa kita peroleh atau ini solusi kedua saya tulis X2. X2 tambah 3 kita ambil nilai negatifnya berarti sama dengan negatif 1. Nah, kita hilangkan sama dengan tadi, hilangkan positif 3 sehingga X2 nya sama dengan negatif 1 kurang 3. Negatif 1 kurang 3 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga kita punya dua solusi atau punya dua roots, yaitu negatif 2 dan negatif 4. Inilah solusinya. Karena negatif 4 lebih kecil dari negatif 2, saya tulis begini. Negatif 4, negatif 2. Ini solusi atau penyelesaian atau disebut apa? Akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, ini adalah contoh model yang A nilai A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1? Lihat contoh yang kedua ini. Di sini nilai A-nya adalah 3. 3x kuadrat tambah 5x kurang 2 sama dengan 0. Langkah awal untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah A-nya ini menjadi 1. Tidak. Langkah pertama kita hilangkan ini dulu. Negatif 2. Kita hilangkan negatif 2 dengan cara menambah 2 sehingga kita dapatkan ini. Setelah itu kita ubah A-nya ini sehingga dia menjadi 1. 3 supaya menjadi 1 kita apakan? Kita bagi dengan 3. Maka semua ruas kita bagi 3. Di sini saya beri keterangan all terms are divided by 3. Artinya semua ruas kita bagi dengan 3. Oke, kita bagi 3 semuanya sehingga kita dapatkan 3 bagi 3 adalah 1 sehingga X kuadrat tambah ini menjadi 5 per 3X, yang sini menjadi 2 per 3. Sama seperti tadi, langkah berikutnya ini kita jadikan kuadrat sempurna. Bagaimana cara menjadikan ruas kiri ini menjadi kuadrat sempurna? Iya, dengan menambah setengah dari B kuadrat. Nah, kita dapatkan ini X kuadrat tambah 5 per 3X sama seperti ini ditambah setengah dari B. B-nya adalah 5 per 3 kuadrat. Ruas kanan kita perlakukan yang sama. Sehingga kita dapatkan kalau ini perkalian pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah.
1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga menjadi 5/6 kuadrat. Sebelah sini juga sama, 5/6 kuadrat. Oke, kita kuadratkan. 5 kuadrat berapa? 25, 6 kuadrat adalah 36. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah 5/3X tambah 25/36. Ini berasal dari 5 kuadrat, 6 kuadrat ini. Ini juga sama. Nah, setelah itu ini sudah menjadi apa? Kuadrat sempurna. Sekarang bisa kita faktorkan. Nah, sebelah sini kita samakan penyebut. Sehingga kita dapatkan sebelah sini kita faktorkan X, kemudian ini setengah B-nya tadi kita letakkan di sini, berarti X tambah 5/6 kuadrat sama dengan kita samakan penyebut di sini. KPK dari 3 dan 36 adalah 36. Sehingga kita dapatkan 3 supaya menjadi 36 kali berapa? Kali 2 12, maka juga atas kali 12. 2 kali 12 sama dengan 24. Belakang tetap karena ini 36 tetap. Sehingga kita dapatkan 24 tambah 25 berapa? Ya betul, 49/36. Setelah itu kita hilangkan apa? Kuadratnya. Berarti harus kita beri apa? Kita beri akar. Sehingga X tambah 5/6 sama dengan plus minus akar 49/36. Akar 49 berapa? 7, betul. Akar 36 adalah 6. Sehingga kita dapatkan X tambah 5/6 sama dengan plus minus akar plus minus 7/6. 7 ini berasal dari akar 49, 6 ini berasal dari akar 36. Oke, kita cari akar satunya atau solusi satunya, berarti X1 tambah 5/6, kita ambil positifnya berarti 7/6. Setelah itu kita hilangkan positif 5/6 berarti kita kurang. Sehingga X1 sama dengan 7/6 dikurang 5/6. 7 kurang 5 sama dengan 2/6-nya sama. Ini dikecilkan, masing-masing kita bagi 2, hasilnya adalah 1/3. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kita ambil nilai negatifnya, negatif 7/6. Sama seperti tadi, sehingga X2-nya adalah negatif 7/6 dikurang dengan 5/6. Negatif 7 kurang negatif 5 sama dengan negatif 12. Per 6-nya sama. 12 bagi 6 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga solusinya kita punya 2 akar. Yang pertama yaitu negatif 2 dan yang kedua adalah 1/3. Maka solusinya ini negatif 2 dan atau 1/3. Nah, contoh ini positif plus B-nya ketika B-nya positif atau B-nya plus. Nah, sekarang saya akan memberi contoh yang terakhir, contoh kita yang ketiga, ketika B-nya ini adalah negatif. Ini contohnya. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Di sini kamu lihat bahwa nilai B-nya adalah negatif. Sama seperti tadi, langkah pertama kita hilangkan C-nya dari luas kiri, berarti harus kita tambah dengan 3 sehingga dapat seperti ini. Nah, kita langkah berikutnya, A-nya ini kita jadikan 1, 2 supaya menjadi 1 berarti harus kita bagi dengan 2, maka semua ruas kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan menjadi X kuadrat dikurang 5/2X sama dengan 3/2. Setelah itu ruas kiri kita jadikan kuadrat sempurna, berarti harus kita tambah dengan apa tadi? Ditambah dengan setengah B kuadrat. Nah, kita dapatkan setengah, B-nya berapa? B-nya adalah negatif 5/2. Jadi di sini setengah dikali negatif 5/2 kuadrat sama dengan 3/2 ditambah hal yang sama, yaitu setengah kali negatif 5/2 kuadrat. Nah, sama seperti tadi, kalau perkalian pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga kita dapatkan di sini, nah ini 1 kali min 5 min 5, 2 kali 2 4 kuadrat. Ini sama, kanan kiri sama.
Nah, setelah itu kita kuadratkan. Nah, negatif 5 dikuadratkan berapa? Negatif kali negatif akan menjadi positif. Jadi kalau dikuadratkan, walaupun ini negatif, tetap akan berubah menjadi positif. Sehingga kita dapatkan ini ditambah 25 per 16. 25 ini berasal dari negatif 5 kali negatif 5. 16 ini adalah 4 kuadrat. Ini juga sama di sebelah kanan. Nah, setelah itu ini sudah menjadi apa? Kuadrat sempurna. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi X dikurang setengah B tadi. Setengah B-nya adalah berapa? Min 5 per 4. Maka di sini min. X dikurang 5 per 4 kuadrat. Ini disamakan penyebut. KPK dari 2 dan 16 adalah 16. 2 jadi 16 kali berapa? Kali 8. Maka atas juga harus kali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Setelah itu kita tambahkan karena sudah sama penyebutnya. 24 tambah 25 tadi berapa? 49. Pernya sama karena penjumlahan pecahan. Langkah berikutnya kita hilangkan apa? Kuadrat, berarti harus kita beri apa? Akar pada ruas sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan X kurang 5 per 4 sama dengan plus minus akar 49 per 16. Akar 49 adalah 7. Akar 16 berapa? 4. Betul, sehingga kita dapatkan ini. X kurang 5 per 4 sama dengan plus minus 7 per 4. Setelah itu kita cari solusinya satu per satu. Yang pertama adalah akar pertama atau solusi pertamanya. Berarti X1 kurang 5 per 4. Kita ambil positifnya sama dengan 7 per 4. Kita hilangkan ini berarti harus kita tambah. Betul, sehingga X1 sama dengan 7 per 4 ditambah 5 per 4. 7 tambah 5 12, pernya sama yaitu per 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, solusi keduanya sama, berarti X2 kurang 5 per 4 sama dengan kita ambil nilai negatifnya, negatif 7 per 4. Kita hilangkan ini, berarti kita tambah seperti tadi, sehingga kita dapatkan X2 sama dengan min 7 per 4 ditambah 5 per 4. Negatif 7 tambah 5 hasilnya adalah negatif 2, pernya sama 2 per 4. Kemudian kita kecilkan, masing-masing kita bagi 2. Min di sini tetap 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Sehingga solusinya kita dapatkan karena ini yang lebih kecil, maka solusi dari persamaan ini adalah min setengah, 3. Bagaimana? Bisa kan? Saya pikir pasti bisa, tidak terlalu susah. Kalau memang masih susah, tolong diulang-ulang, dicatat, kemudian dipraktekkan tanpa melihat video, kemudian hasilnya dicocokkan apa sudah benar atau belum. Oke, ini bahasan untuk hari Sabtu, sehingga hari Sabtu kita tinggal latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada